Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz sekalian, pada pagi hari ini Ustadz berdoa semoga anak-anak Ustadz selalu diberikan kesehatan, kekuatan, senantiasa semangat di dalam belajar, melaksanakan aktivitas ibadah yang paling utama tentunya. Nah, hari ini kita belajar kembali tentang tulisan Arab Melayu pada semester genap ini. Ya, judul kita hari ini tentang kata berimbuhan berawalan. Imbuhan adalah berupa awalan, sisipan, dan akhiran yang terletak pada setiap kata dasar untuk membentuk kata baru. Ya, pada pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang kata yang mendapat awalan. Imbuhan awalan itu ialah ada se, ada me, ada di, ada ke, ada pe, ada ter. Di antara imbuhan awalan itu ada yang merubah sistem penulisan. Di antara ini ada yang berubah sistem penulisan, ada juga yang tidak merubah sistem penulisannya, nak. Nah, jadi imbuhan awalan yang tidak merubah sistem ejaan, ya, yang sama sekali tidak merubah sistem ejaan adalah awalan se, di, ke, pe, dan juga ter. Ya, yang pertama dulu contoh awalan se. Contohnya untuk tulisan Latin malam ditambahi awalan se menjadi semalam. Inilah dia huruf Arab Melayunya, malam menjadi semalam. Tulisan Latinnya lagi contoh yang kedua, batang ditambahi imbuhan se menjadi batang sebatang. Bulan sebulan, bulan sebulan. Tinggal menambah huruf sin ataupun huruf se, ya. Huruf se, huruf sa, dan huruf ya. Ya, ini ya nih. Huruf se ya, huruf sa ya nak ya. Oke. Yang kedua yang B adalah contoh awalan di. Awalan di ini juga tidak merubah sistem ejaan. Awalan di biasanya menunjukkan ya suatu tempat. Misalkan jalan, di jalan. Tulisannya mana? Ini jalan, tambahkan dalnya, di jalan. Karena huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, maka dia harus terpisah. Sama juga dengan ini, cari, dicari. Cari, dicari. Huruf dal merupakan huruf yang tak bisa digabung, maka anak-anak Ustadz tidak boleh menggabungkannya. Jadi huruf dal dipisah. Ada 5 huruf yang tak boleh disambung. Ada huruf dal, huruf alif, ro, zai, dan juga huruf waw. Ya nak ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, jemput, dijemput, jemput, dijemput. Ya, udah kita bahas contoh di. Sekarang contoh awalan ke. Awalan ke ini nak biasanya juga menunjukkan suatu tempat. Kalau di tadi suatu jalan, maka ke ini menunjukkan suatu tempat. Contoh pasar. Tambahkan ke-nya menjadi ke pasar. Pasar, ke pasar. Sekolah, ke sekolah. Sekolah, ke sekolah. Huruf Latinnya lagi. Bandara, ke bandara. Bandara, ke bandara. Paham ya nak? Ini menurut Ustadz masih mudah. InsyaAllah anak-anak masih bisa memahami. Dengan catatan benar-benar didengarkan, benar-benar ditulis, dan juga tentunya dihayati. Kemudian yang D tentang contoh awalan pe. Awalan pe ini menunjukkan pelaku. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan fa'il, bagi sesuatu.
Contoh lari, pelari. Lari, pelari. Pe itu huruf fa. Juang, pejuang. Juang, pejuang. Muda, pemuda. Muda, pemuda. Tinggal menambah huruf fa, ya, atau huruf awalan P, ya. Kemudian contoh awalan ter. Awalan ter ini menunjukkan tidak sengaja. Contohnya jatuh. Huruf Latinnya jatuh, terjatuh. Jatuh, terjatuh. Anak-anak di jalan misalkan tiba-tiba terjatuh. Perbuatan terjatuh itu sengaja atau tidak, nak? Tidak sengaja. Karena tak ada orang yang pingin dia itu jatuh. Nah, kemudian ya, contohnya berikut lagi, lempar, terlempar. Lihat, terlihat. Ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu contoh awalan ber. Awalan ber berfungsi untuk kalimat yaitu antara lain melakukan. Contoh awalan ber itu ya berfungsi untuk kalimat. Contoh A melakukan, lari, berlari, lari, berlari. Kalimat ber cukup menyambung huruf ba dan ro. Jalan, berjalan, canda, bercanda, puasa, berpuasa. Nah, kemudian apa lagi? Yang A melakukan, yang B sebagai tutur. Contoh, uak, beruak, kakak, berkakak, paman, berpaman, adik, beradik. Tinggal tambah imbuhan ber. Ini menunjukkan sebagai tutur. Kemudian menunjukkan ber itu sebagai memakai. Contoh, Ustadz langsung kepada huruf Arabnya aja, nak. Sepeda, bersepeda. Baju, berbaju. Ya.